Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Hari Pentakosta. Penta artinya 50. Jadi kita sedang memperingati hari ke-50. Dari mana datangnya angka ke-50 ini? Yaitu setelah Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuhan Yesus berada di dunia 40 hari lamanya. Setelah 40 hari Tuhan Yesus di dunia setelah kebangkitannya, lalu dia naik ke surga. Dan setelah Yesus naik ke surga, 10 hari setelah kenaikannya ke surga, itulah yang kita peringati beberapa hari yang lalu, tepatnya di hari Kamis, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Maka turunlah Roh Kudus, dicurahkanlah Roh Kudus ke atas umat manusia. Dan yang pertama sekali menerima pencurahan Roh Kudus kala itu adalah murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang 12 orang. Dan orang-orang yang percaya, genaplah jumlah mereka yang menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta itu 120 orang. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-15. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. 120 orang banyaknya. Berarti ada orang di luar murid Tuhan Yesus yang ke-12. Ada orang-orang yang setia mengikut Yesus
dan percaya kepada Yesus itu sekitar 108 orang. Tambah 12 murid-murid Yesus, genaplah 120 orang. Mereka lah yang pertama menerima penggenapan janji Tuhan Yesus, yaitu pencurahan kepenuhan Roh Kudus. Tetapi jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, janji itu bukan hanya untuk murid-murid Tuhan Yesus. Janji akan dicurahkannya Roh Kudus bukan hanya untuk 120 orang-orang yang percaya. Kita bisa melihat bagaimana tingkatan demi tingkatan. Pertama kali Roh Kudus dicurahkan kepada 120 orang. Hanya hitungan beberapa jam bertambah menjadi 3.000 orang. Terus bertambah 5.000. Dan terus bertambah-tambah sampai miliaran orang. Jadi sudah sangat banyak. Sampai hari ini orang-orang yang percaya Tuhan mengalami kepenuhan pencurahan Roh Kudus. Sebab Tuhan berjanji bukan hanya kepada orang-orang tertentu. Di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-17, sebelum Yesus sebagai manusia datang ke dalam dunia, nabi-nabi Tuhan di perjanjian lama telah menubuatkan, yaitu Nabi Joel. Dikatakan akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi tentang pencurahan Roh Kudus itu bukan untuk orang tertentu saja, tetapi untuk semua umat manusia, termasuk kita semua yang hadir di rumah Tuhan pagi hari ini, termasuk semua yang menyaksikan siaran langsung ibadah ini lewat Facebook. Janji Tuhan yang sangat istimewa ini adalah untuk semua umat manusia, bukan hanya untuk agama tertentu. Tuhan tidak katakan untuk agama tertentu. Tuhan tidak katakan untuk suku tertentu, untuk bangsa tertentu. Pokoknya kalau selagi dia adalah manusia, apapun suku bahasanya, apapun agama dan bangsanya, dimanapun dia tinggal, janji itu juga untuk mereka. Tetapi yang menjadi
adalah, apakah semua umat manusia sudah menerima penggenapan janji ini? Apakah semua umat manusia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus? Ini yang menjadi pertanyaan besar. Walaupun dia orang Kristen, walaupun dia menyebut dirinya pengikut Yesus, belum tentu dia menerima kepenuhan Roh Kudus. Apakah dia aliran Pentakosta atau karismatik? Belum tentu sudah menerima kepenuhan curahan baptisan Roh Kudus. Dan bila saya perkecil dan saya persempit, apakah jemaat GBI Rut Tembung sudahkah menerima kepenuhan Roh Kudus? Coba masing-masing jemaat jawab dalam hati. Sebab akan teruji dan terbukti, terlihat dan nampak orang-orang yang sudah menerima kepenuhan Roh Kudus minimal tiga tanda ini ada padanya. Yang pertama, dia percaya Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, tidak ada yang lain. Yang kedua, tandanya dia menerima kuasa. Dia menerima kuasa, karunia. Dan yang ketiga, yang terakhir, seperti lagu sekolah minggu tadi, dalam dirinya akan nyata buah Roh Kudus. Minimal tiga ini ada pada diri seseorang, pertanda dia sudah menerima Roh Kudus. Dia percaya Tuhan, apapun yang terjadi atas hidupnya, dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia memiliki kuasa, kekuatan menanggung, memikul segala masalah, segala perkara. Kuasa melawan kuasa-kuasa dunia, kuasa si cacat. Dan yang ketiga, ada buah roh. Ada buah roh 9. Kasih, sukacita. Apakah jemaat Tuhan memiliki kasih? Kalau jemaat masih menyimpan kebencian, akar pahit, dendam, saya pastikan Roh Kudus belum ada dalam diri. Berarti roh yang lain yang masih ada. Kasih, sukacita. Ada persoalan, ada kesedihan, duka cita. Walaupun kita menangis, wajar sedih. Tapi kalau duka cita itu terus mengikat, menghantui kita, bahkan sampai melumpuhkan suasana hati kita, berarti belum ada Roh Kudus. Damai sejahtera, kesetiaan, jemaat masih timbul tenggelam beribadah, saya pastikan belum ada Roh Kudus. Dipuji-puji, disanjung-sanjung, dibujuk-bujuk, karena Roh Kudus itu membuat kita setia apapun yang terjadi.
ada kemurahan, kebaikan, kesabaran, kelemah lembutan, dan yang terakhir penguasaan. Coba cek nanti anak-anak sekolah minggu tadi yang angkat-angkat buah Roh Kudus itu, cek dulu nanti sudah ada enggak buah itu dalam dirinya. Ya, guru sekolah minggu nanti catat dulu. Siapa pers tadi pegang apa tadi? Buah yang keberapa? Kesabaran. Lihat dulu nanti. Ya. Siapa yang tadi kelemah lembutan? Enak. Ya, bapaknya sama mamanya nanti cek dulu itu. Dicatat dulu nanti. Itu sungguh sejarah itu. Kenapa bukan sekolah minggu yang lain yang pegang itu? Ada mungkin maksud Tuhan di balik itu. Bisa dua, membuat dia supaya lemah lembut, atau memang dia sudah lemah lembut. Hanya dua itu nanti, dicek dulu. Ya, nah ini kau ya kasar-kasar kau ngomong. Nih, aku kasih kau kelemah lembutan. Berubahlah. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa juga memang kau layaklah menerima itu. Karena sejak lahir kau sampai sekarang lemah lembut kau. Lahir pun kau gak nangis, senyumnya kau. Ya. Jadi jemaat terkasih minimal. Nah, pertanyaannya bagaimana supaya kita menerima kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus sama seperti 120 orang yang percaya yang sedang berada di loteng di sebuah rumah di Yerusalem. Semua mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, sementara yang menonton, yang melihat, yang menyaksikan berbagai bangsa, mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Mereka hanya menonton. Tetapi yang 120 orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama, jadi kepenuhan Roh Kudus itu tidak terjadi secara otomatis. Kalau terjadi secara otomatis berarti tidak perlu ada sesuatu yang kita kerjakan. Kalau Roh Kudus dicurahkan langsung terjadi otomatis memenuhi setiap umat manusia, kenapa bangsa-bangsa yang mendengar seperti yang dikatakan ada bangsa namanya Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Panfilia, orang-orang Mesir yang mendengar, menyaksikan, kenapa mereka tidak mengalami kepenuhan Roh Kudus? Sementara mereka ada bersama di satu tempat, malah mereka tukang gosip. Oh, orang-orang ini sudah mabuk. Tetapi hanya 120. Nah, untuk itu cuma terkasih. Mari kita buka hati kita untuk firman ini, supaya kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, curahan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Perhatikan, semua orang percaya. Jadi bukan hanya sebagian. Artinya apa? Yang 120 orang itu disebut oleh Tuhan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat.
Jadi kunci rahasia pertama Roh Kudus dicurahkan atas seseorang. Yang pertama, percaya dulu. Percaya dulu. Percaya kepada siapa? Percaya kepada perkataan Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya kepada perkataannya. Percaya kepada janjinya. Jadi Yesus sebelum naik ke sorga, berkali-kali Yesus bicara begini. Ingatlah, lebih baik aku pergi kepada Bapa. Lebih berbahagia kalian kalau aku pergi ke sorga. Karena kalau aku pergi ke sorga, maka Roh Kudus akan dicurahkan atas kamu. Roh penolong akan menolong kamu. Roh penghibur akan menghibur kamu. Roh kebenaran akan membawa kamu, menuntun kamu berjalan dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Roh damai sejahtera, roh sukacita akan turun. Jadi Yesus berkali-kali sampai disebut roh itu penolong bagimu, roh itu penghibur bagimu, roh itu menuntunmu kepada kebenaran, roh itu memberimu damai sejahtera, roh itu memberimu sukacita, roh itu memberimu kuasa, roh itu menjadikan engkau saksiku. Jadi murid-murid dan 100 semua dengan orang percaya 120 orang itu, kata kuncinya percaya. Sampai hari ini masih banyak orang Kristen tidak percaya Roh Kudus. Jangankan di luar Kristen, sesama orang Kristen kalau ditanya Roh Kudus, tertawa mereka. Itu hanya untuk 120 orang. Itu hanya untuk murid-murid. Sampai hari ini banyak orang Kristen tidak percaya kesembuhan mujizat, mendoakan orang sakit sembuh, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat, yang mati bangkit. Sampai hari ini banyak orang Kristen tidak percaya hal itu bisa terjadi. Padahal sudah Kristen. Alasan mereka selalu jawabannya, itu dulu. Itu hanya terjadi zaman Yesus. Coba cek ke Kalimantan. Betapa sampai ribuan, mungkin sampai sudah jutaan orang-orang sakit disaksikan dengan mata langsung sendiri. Yaitu Pastor Andi Simon, yang dikaruniai Tuhan karunia khusus kesembuhan. Coba lihat, berbagai agama sembuh di sana. Bahkan sampai ada dari Medan ini sampai dibawa tabung gas, tabung oksigen, ya, tabung oksigen dibawa di dalam mobil. Kalau dilepas langsung innalillahi. Tapi pendeta Andi Simon berdoa, langsung pulang, oksigennya dibuang. Oh, luar biasa. Polisi, tentara, preman sekalipun, kepala preman sakit didoakan sembuh. Jangan dibilang itu dulu. Untuk itu percaya Roh Kudus. Janjinya kepadaku, kepada seluruh jemaat, percaya sepenuhnya. Amin.
Amin. Ya kalau sudah tidak percaya, mana mungkin Roh Kudus memenuhi hidup orang ini. Sama seperti baru-baru ini ada berita yang sangat viral. Saya yakin seluruh jemaat pasti tahu, yaitu anak Gubernur Jawa Barat, Bapak Ridwan Kamil, yang berenang di Sungai Are di Swiss. Padahal anaknya yang ganteng dan tampan ini jago renang, malah dapat juara sertifikat. Tapi hanya dia pula yang hanyut di Sungai Are. Adiknya dan kawan-kawannya yang mungkin hanya tahu renang sekedar tidak hanyut. Tapi Erin, anak Bapak Ridwan Kamil, sampai hari ini sudah hampir mau 10 hari belum ditemukan jenazahnya. Laris sekali buku hari-hari ini hari-hari. Buku yang paling laris. Coba cek. Paranormal dari mana-mana bermunculan. Kulihat dengan mata telepatiku masih hidup. Ada seorang kakek-kakek mengobatinya. Dia tidak tahu TV, tidak tahu teknologi, makanya dia tidak tahu. Wah, macam-macam. Banyak dukun bilang dia masih hidup. Dia masih hidup. Waduh, laris sekali. Saya kalau ditanya sedikit pun saya tidak percaya berkata. Kecuali kalau Tuhan Yesus berkata sampai saya ngomong dengan ibu gembala. Seandainya Tuhan Yesus ngomong sama saya, pergilah ke Swiss, tunjukkan di mana si Erin, lalu diviralkan ke YouTube, mungkin miliaran manusia sekejap akan nonton. Tapi kalau Tuhan tak ngomong, jangan sok-sok pintar. Dukun sana bilang sudah mati, dukun sini masih hidup, dukun sana bilang tersangkut di akar-akar di dasar sungai, yang sana bilang terbentur kepalanya. Lalu kita bingung, dukun mana yang benar? Saya jawab, satu pun tidak ada yang benar. Hanya perkataan Tuhan yang sempurna kebenaran. Amin. Karena dia yang pegang segala kuasa. Kalau benarnya dia, lebih baik sudah diberangkatkan ke sana dukunnya, contohnya, lalu dicari sendiri. Ya, jadi percaya. Jadi dalam hati kita sekarang, aku percaya Tuhan, janji-Mu Roh Kudus Kau curahkan untukku, milikku, kepunyaanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Apakah nanti di tempat ini jemaat mengalami kepenuhan Roh Kudus? Apakah nanti sedang lagi pulang dari gereja di tengah jalan? Apakah nanti sedang berada di rumah, di dalam kamar? Apakah di saat bekerja atau yang lain-lain? Yang penting sejauh mana hatimu percaya, Roh tidak akan menanti dan menunggu lama. Begitu kita sungguh-sungguh percaya dan berkata, Tuhan, Roh Kudus untuk aku, Roh Kudus untukku, milikku, penuhilah aku, datanglah Roh Kudus. Saya percaya seperti 120 orang ini mengalami kepenuhan Roh Kudus, jemaat akan punya kesaksian yang berbeda-beda. Jangan pikir seperti tidak api, tidak. Cara Roh Kudus beda ke masing-masing orang. Pengalaman saya pertama kali mengalami kepenuhan Roh Kudus, cahaya yang datang kepada saya seperti sinar matahari. Bukankah Rasul Paulus, bukan tidak api yang datang kepada dia. Roh Kudus tidak datang seperti tidak api kepada Paulus, tapi cahaya. Kepada Yesus Kristus bukan lidah api, bukan cahaya, tetapi seperti burung merpati.
Tapi ingat, Roh Kudus tidak akan datang seperti babi. Ingat itu. Binatang hanya merpati. Jangan bilang, oh tadi aku kebenaran Roh Kudus datang, dia tadi ular besar masuk. Oh itu setan itu. Makasan kau jadi paruduk kau selama ini. Banyak kali yang kamu. Banyak kali duduk. Ternyata yang masuk ke kau ular. Sampai sekarang kau gak berubah, tetap kau paruduk. Ya hati-hati. Jemaat bisa punya bahasa, bisa seperti awan, bisa seperti sungai yang mengalir, bisa seperti minyak, macam-macam. Roh Kudus tidak pernah kehabisan cara. Dan ingat, tidak pernah satu cara. Beda dengan orang ini, beda dengan orang ini, tapi bisa juga sama. Itu tergantung Roh Kudus. Jangan nanti waktu kau berdua kau buka mata, bukan mana api. Mana api itu? Jangan kira semuanya seperti apa. Banyak. Di dalam Alkitab banyak sekali. Untuk itu jemaat Tuhan percaya. Amin. Amin. Jadi sangat penting, Tuhan sangat mengharapkan, merindukan kita punya rohnya semuanya. Semua anak-anaknya agar memiliki rohnya ini. Yang kedua, Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Bertobatlah. Bertobat artinya tinggalkanlah hidup lama. Tinggalkanlah dosa-dosamu. Sebab roh yang dijanjikan oleh Tuhan ini bukan roh yang najis, bukan roh yang kudus, tetapi Roh Kudus. Jadi kalau roh itu mau masuk, hidup kita harus kudus. Hidup kita harus bersih. Sebab yang masuk adalah Roh Kudus, roh yang suci. Roh Kudus tidak akan masuk kepada diri seseorang kalau orang itu belum kudus, belum suci. Makanya kita harus hidup dalam bertobat, mohon pengampunan dosa. Hidup kita itu harus bersih. Sebab yang masuk adalah Roh Kudus, roh yang kudus, suci. Kalau melihatnya diri kita masih kotor, roh itu kan seperti angin berbuah, kemana-mana dia bisa hadir. Dia lihat, oh ini kudus, ini percaya, masuk. Ini belum, lewatkan. Ini belum, lewatkan. Ini belum, lewatkan. Saya beberapa kali melayani di gereja teman, karena ada banyak gereja, bukan hanya Pentakosta, gereja kita, gereja Bethel Indonesia pun membuat kebaktian 10 malam. Kalau Pentakosta itu seperti sebuah keharusan, tidak bisa tidak. Makanya GPDI, kecil, katakanlah, itu semua gereja itu buat kebaktian 10 malam. GPI pun banyak melakukan itu. Ya, GPI pun banyak melakukan itu. Tapi kita setiap saat pun gak harus karena 10 malam. Setiap saat kita bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tetapi pengalaman saya sering memimpin, diundang melayani seperti ini, banyak mengalami kepenuhan Roh Kudus, tapi banyak juga tidak.
Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9 sampai hari ke-10 tak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Apakah roh yang salah? Sementara ini baru menyembah manifestasi. Terima, wah. Tapi banyak juga. Karena apa? Mengeraskan hati. Belum bertobat. Gak percaya. Sementara yang ini, wah. Jadi gak jaminan jemaat. Jadi kalau kita mau bertobat, meninggalkan dosa, membersihkan hidup kita, dan kita percaya bahwa janji Roh Kudus itu kepada kita, kepada saya, bersihkan hati. Wah, itu lempang jalan Roh Kudus. Untuk itu jemaat, kalau masih ada kebencian antar pahit, ada cimak-cimak contoh, masih percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia ini, masih disimpan-simpan, Roh Kudus tidak akan mau masuk. Karena apa? Percuma saya masuk, kau masih menyimpan kegelapan. Buang dan bersihkan semua itu. Jadi ibarat seperti Roh Kudus itu begitu mendekat, baunya ini minta ampun. Oh, harum kali, salah masuk. Jadi kita harus bertobat, harus minta ampun di kaki Tuhan. Kalau ada sesuatu dosa, minta ampun cepat-cepat. Tuhan ampuni aku, ampuni aku. Yang ketiga, taat. Kisah Para Rasul 5 ayat 22. Dan kamu adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Mentaati Dia. Jadi orang-orang yang taat cepat mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tapi orang-orang yang suka melawan, yang keras kepala, jadi orang-orang yang suka melawan itu pertanda orang sombong. Tuhan, Roh Kudus tidak mau masuk kepada orang-orang sombong, orang-orang pelawan, orang-orang yang merasa diri paling benar, orang-orang yang tidak mau ditegur, dinasehati. Roh tidak akan masuk ke dalam orang seperti itu. Lihatlah murid-murid dan 120 orang yang percaya itu. Yesus bilang begini di Bukit Zaitun itu, sebentar lagi aku akan naik ke surga. Pesannya kepada murid-muridnya, pergilah ke Yerusalem, kumpullah di sebuah tempat, jangan pergi kemana-mana selama 10 hari, sampai kalian menerima janji Bapa. Maka murid-muridnya pulang dari Bukit Zaitun langsung ke Yerusalem, ke sebuah loteng atas rumah ada sebuah ruangan. Jadi rumah itu bertingkat, tidak disebutkan rumah siapa. Tapi saya percaya rumah di antara 120 orang yang percaya itu. Mereka berada di situ selama 10 hari. Coba, membosankan gak menunggu 10 hari? Itulah taat. Orang taat itu, ya, orang taat itu diberkati. Benar tidaknya ini saya terlalu kurang pasti kebenarannya saya bisa dapatkan, tapi ini sebuah cerita. Kebetulan ada di sini jemaat punya marga. Katanya dulu ada marga Samosir, Papahan, Kultong, apalagi Pandiana.
Jadi katanya berpesanlah mungkin orang tua mereka di sebuah apakah itu namanya paspor kah? Jangan kalian buka ya selama sekian hari, entah 7 hari, entah berapa hari. Nanti kalian akan mendapatkan emas, mendapatkan ini cerita. Belum tentu marga Pendiangan, marga Pampahan, Samosir, Kultum tahu kebenarannya ini. Karena itu dulu ya, marga pertama kali Samosir nomor 1, Kultum nomor 1. Padahal sekarang ini sudah rata-rata urutan ke-15 keturunan. Jadi Samosir katanya Pampahan, Kultum sangat taat. Walaupun penasaran, bukalah sedikit-sedikit, kita intip dulu, tak boleh, intip pun langsung bakal. Tapi ku dengar katanya cerita ini mereka Pendiangan nggak bisa langsung dibukakan, belum genap harinya. Akan sendiri cakap, ya itu yang datang. Habis Samosir katanya Pampahan Kultum sama, wah emas banyak katanya, makanya kaya-kaya. Ini ceritanya. Benar tidaknya itu saya juga nggak tahu pasti, karena saya juga bukan marga Kultum, marga Samosir, saya juga marga Sianturi. Tapi ada cerita dari marga Sianturi juga, saya pun nggak tahu pasti kebenarannya itu. Sianturi itu artinya siap turi. Jadi artinya bukan dulu bisa berlayar di dalam beri lalang itu, bisa dia berperang di situ katanya. Makanya awal terjadinya marga Sianturi, siap turi. Arti sebenarnya muat ke dalam lalang itu hanya kecil, bisa jadikan perang. Silabaan katanya. Itu kurang hati. Ya. Tapi itulah cerita. Apalagi kalau kita lihat dengar cerita Danau Toba katanya karena ikan emas begini, itu pun kita nggak tahu kebenarannya. Batu gantung aja katanya belum tentu. Itu pun kita, karena kita belum ada waktu itu. Tapi kalau tentang firman Tuhan beberapa ribu tahun yang lalu, jangan pernah ragukan. Amin. Amin. Taat melakukannya. Jangan pernah ragukan. Cerita zaman dulu itu belum tentu benar. Tapi kita tentang firman Tuhan jangan pernah ragukan. Amin. Taat melakukannya. Yang berikutnya, miliki rasa haus dan lapar. Yohanes 7 ayat 37 dan 38. Bahwa di sana dikatakan siapa yang haus, biarlah mereka minum dari air itu. Apakah disebut air itu? Yaitu Roh Kudus yang akan diberikan kepada orang yang haus. Jadi roh itu disebut air kehidupan yang memberi kelegaan, kedahagaan, kepuasan, kehidupan kepada seseorang. Siapa yang haus, hendaklah dia minum dari air. Sebab air yang kuberikan adalah roh, kata Tuhan. Tetapi Yesus berkata, siapa yang haus? Jadi kalau tidak haus, tidak boleh. Jemaat kalau tidak lagi haus dikasih minuman apapun itu, gak enak. Mungkin kita gak minum. Tapi kalau sedang sudah haus, wah, kadang-kala air apapun itu kita gak tanya-tanya, langsung minum. Kalau sudah sangat haus. Mungkin kita sedang berjalan ada air, sedikit kita tampung. Oh, apalagi orang yang tinggal di hutan nyasar, tidak ada air, maka dari daun-daun itu pun
jagung bisa dipotong, tapi apa? Ditaruhlah buluknya. Oh, entah itu mengandung racun atau apa, yang penting bisa minum. Itulah kalau saking hausnya. Jadi ini berbicara sebuah kerinduan. Rindunya luar biasa. Saya yakin Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, sampai detik ini pasti merindukan ketemu minimal dengan jenazah jasad anaknya ini. Walaupun kemarin sudah resmi mereka putuskan bahwa Eril sudah meninggal dunia. Papan bunga ucapan innalillahi termasuk dari Bapak Presiden kita Joko Widodo secara resmi mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Eril. Tetapi saya bisa pastikan hati Bapak Ridwan Kamil, istri, anaknya pasti tetap merindukan, karena pencarian sampai sekarang terus dilaksanakan. Minimal jasadnya, jenazahnya diketemukan. Tapi yang menjadi pertanyaan, bila nanti Eril masih hidup, gimana lagi? Itu sebuah sejarah dunia, mujizat. Walaupun sudah disebut mati, tetapi minimal jasadnya, jenazahnya pasti dirindukan Bapak Ridwan Kamil. Rindu. Begitulah kita dalam hal menerima kepenuhan Roh Kudus. Rindukan. Rindu. Orang rindu, waduh. Ya, terus hari ini nggak dapat, sampai ketemu. Rindu. Jadi jemaat Tuhan miliki yang rindu. Jangan sampai dipanggil Tuhan sebelum dipenuhi Roh Kudus. Sebelum dipenuhi Roh Kudus. Makanya jemaat menjadi jemaat yang biasa-biasa, yang susah dilayani, saya pastikan benar. Orang kalau sudah dipenuhi Roh Kudus itu, waduh, bahkan jadi pelayan, kan jadi saksi kan. Tuhan berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem itu berbicara keluarga inti, suami istri, anak-anak, saksi. Yudea, tetangga kiri kanan yang dekat dengan kita. Samaria, orang-orang di luar kepercayaan kita. Sahabat-sahabat, teman-teman yang jauh, bahkan seluruh dunia, siapapun orangnya, apapun bangsanya, kita tetap jadi saksi bagi mereka. Kita bisa berteman dengan agama manapun, kita bisa jadi saksi dengan mereka. Kita bekerja dengan orang seperti apapun, kita bisa jadi saksi dengan mereka. Orang bilang, betul-betul ini bentuk Yesus. Wah, datang tepat waktu, pulang lebih lama. Aduh, semua dikerjakan. Ada bos, tak ada bos. Wah, kerjanya mantap dan bagus. Betul-betul lain waktu. Kita tetap jadi saksi. Untuk itu jemaat terkasih yang terakhir, mintalah dengan iman. Minta. Jadi harus kita minta. Jadi jemaat, hari ini kita akan coba praktekkan firman. Percaya bahwa janji itu untuk aku, katakan, Tuhan, aku akan bersihkan hidupku, ampuni dosa perkataan, pikiran, perbuatan, ampuni dosa-dosa. Tuhan, Roh penuhi aku, penuhi aku. Harus cari dia terus, rindukan dia terus. Dan yang terakhir, minta dengan iman. Bapa, beri aku Roh, berikan aku Roh, berikan aku Roh. Setiap hari, setiap hari, setiap hari. Pikiran kita, hati kita sedang tidak tenang. Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam. Roh Kudus memenuhi. Roh Kudus. Saya gembalamu sampai hari ini seperti itu berdoa. Kalau saya seperti lagi lemahnya luar biasa, seperti tidak ada kerinduan untuk berdoa, saya Roh Kudus beri aku kekuatan, beri aku kerinduan. Roh Kudus, kuasai
seluruh hidupku, tubuhku, tubuh yang fit, tubuh yang segar, kuasa Roh Kudus bilang, wah, bisa segar mendadak, segar. Minta Roh Kudus. Lagi sedih hati kita, Roh Kudus hiburkan. Hatiku sedang sedih, Roh Kudus, Roh Kudus hiburkan. Oh, itu nanti sukacita kita luar biasa tiba-tiba datang. Luar biasa. Oh, dendam kali kita dengan seseorang, beliau mukanya seperti waduh cicik. Roh Kudus dunia hati, makasih, mengampuni, mengampuni. Roh Kudus tolong saya, penuh aku dengan kasih. Roh Kudus, oh, bisa-bisa kita kasih ampun kepada orang yang menyakiti hati kita. Percaya, karena kita tak kuat, tak mampu, tapi karena ada Roh. Makanya Tuhan sangat menjanjikan, jangan sampai kita tidak memiliki Rohnya. Jangan sampai, gak sanggup. Siapapun kita jemaat Tuhan, gak sanggup ikut Tuhan kalau tanpa Rohnya itu. Gak sanggup, gak sanggup. Hidup kita timbul tenggelam sampai Tuhan datang, jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Gak sanggup. Tapi kalau ada Roh, Roh itu mematikan keinginan-keinginan daging dalam diri kita. Pokoknya harus jemaat Roh Kudus. Roh Kudus, minta terus, setiap saat minta, sambil berjalan minta Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, beri aku ketenangan. Terkadang hati kita tidak tenang. Roh Kudus, penuhi aku dengan damai sejahtera, penuhi aku dengan damai sejahtera. Roh Kudus itu pasti nanti, asal kita minta dengan iman. Amin, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus, mengudus